Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Karma, Vietnam dan Thailand sama-sama tersingkir di semifinal. Vietnam dan Thailand sempat disorot tajam karena aksi main aman kala bertemu di fase grup Piala AFF U19 2022. Kini keduanya sama-sama terdepak di semifinal. Vietnam disikat Malaysia 0-3 dan Thailand dihajar Laos 0-2. Final Piala AFF U19 2022 pun mempertemukan Malaysia dan Laos. Hasil-hasil ini disambut positif oleh sejumlah supporter Indonesia di media sosial. Beberapa menyebut karma is real, dan ada pula yang menyebut the power of doa netizen Indonesia. Laga uji coba, Tottenham kalahkan K-League 11 6-3. Tottenham Hotspur menghadapi K-League 11 di Seoul World Cup Stadium. Tottenham unggul lebih dulu pada menit ke-30 lewat Eric Dyer. K-League 11 membalas di masa injury time babak pertama melalui Cho Gue-sung. Tottenham unggul lagi pada menit ke-47 lewat gol bunuh diri Kim Jin-hyuk yang lantas dibalas oleh Lars Velwich. Kane membawa timnya memimpin lagi pada menit ke-54. Disusul gol penalti Son pada menit ke-68. K-League 11 sempat menipiskan selisih melalui Jun Amano, tetapi Kane dan Son kembali bikin gol pada menit ke-75 dan 85. Tottenham selanjutnya masih akan beruji coba di Korea Selatan dengan Sevilla menjadi lawan berikutnya pada 16 Juli mendatang. Zaniolo cetak gol, Roma kalahkan Sunderland 2-0 di pramusim. Roma menjalani pramusim di Portugal. Pertandingan uji coba melawan Sunderland digelar di Albufeira Municipal Stadium. Roma baru memecah kebuntuan pada menit ke-75 lewat aksi Felix Avenagian. Ora per Felix il tiro! Zaniolo menggandakan keunggulan Roma 5 menit kemudian. Lato corto, si ferma sulla linea di fondo, ancora per Zaniolo in area, Zaniolo! Skor 2-0 untuk kemenangan Roma menghiasi pertandingan. AS Roma selanjutnya dijadwalkan akan menghadapi Portimonense pada 16 Juli. Laga pramusim AS Roma versus Sunderland, Jose Mourinho masuk lapangan dan minta lawan di kartu merah. Jose Mourinho kembali menjadi sorotan lewat ulahnya. Kali ini ia masuk ke lapangan di tengah laga pramusim yang mempertemukan AS Roma versus Sunderland, Rabu 13 Juli. Dalam laga yang digelar di Portugal ini, Roma sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Saat itu kedudukan masih imbang 0-0. Dilansir The Mirror, Mourinho rupanya kesal dengan pemain Sunderland, Luke Onion, yang melakukan pelanggaran keras terhadap Roger Ibanez. Wasit hanya memberi kartu kuning kepada Onion atas pelanggaran tersebut. Hal inilah yang memantik Mourinho untuk masuk lapangan dan melakukan protes. Mourinho mendesak wasit untuk mengeluarkan kartu merah bagi Onion. Baginya pelanggaran tersebut terbilang sangat keras, apalagi ini dilakukan di laga pramusim. Barcelona ditahan imbang Olot, klub divisi 5 Spanyol. Barcelona melakoni laga persahabatan melawan tim asal Catalunya yang bermain di divisi 5 Spanyol Olot. Pertandingan berlangsung di Estadio Municipal de Olot. Barcelona memecah kebuntuan pada menit ke-28 lewat aksi Aubameyang. Tim tuan rumah menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat eksekusi penalti Eloy Amagat. Memasuki babak kedua, tak ada gol tercipta, skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Barcelona umumkan Rafinha dan Dembele pekan ini.
Rafinha tinggal selangkah lagi bergabung ke Barcelona dari Leeds United. Pemain Brasil itu sudah tiba di Barcelona Rabu 13 Juli 2022. Barcelona dan Leeds memang sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Rafinha. Los Culés kabarnya harus mengeluarkan duit 58 juta euro plus bonus 8 juta euro demi merekrut pemain 26 tahun tersebut. Selain transfer Rafinha, Barcelona juga telah menuntaskan negosiasi dengan Ousmane Dembélé. Kepastian Rafinha dan Dembélé berseragam Barcelona diumumkan Juan Laporta. Dia menyebut kedua pemain itu diumumkan secara resmi pekan ini. Resmi, Raheem Sterling gabung Chelsea. Raheem Sterling telah menuntaskan kepindahannya ke Chelsea. Sterling akan berseragam The Blues setidaknya sampai 5 tahun ke depan. Menurut BBC, nilai transfer pemain berusia 27 tahun itu mencapai 50 juta pound sterling atau setara 890 miliar rupiah. Sterling langsung bergabung dengan skuad Chelsea yang sedang menjalani pramusim di Amerika Serikat. Raheem Sterling jadi pemain dengan bayaran tertinggi, kalahkan gelandang ganas murah senyum. Bergabung dengan Chelsea, Raheem Sterling mendapatkan bayaran yang membuatnya menjadi pemain dengan gaji tertinggi di The Blues. Dilansir dari The Independent, ex-pemain Liverpool itu dilaporkan akan mendapatkan gaji sebesar 310.000 pound sterling atau setara 5,5 miliar rupiah per minggunya. Dengan bayaran sebesar itu, Sterling akan menjadi pemain Chelsea dengan bayaran tertinggi, mengalahkan pendapatan N'Golo Kante. Untuk diketahui, N'Golo Kante yang terkenal sebagai gelandang yang ganas tetapi murah senyum itu mendapatkan bayaran sebesar 290.000 pound sterling atau setara 5,1 miliar rupiah per minggunya. Koulibaly terbang ke London untuk tes medis di Chelsea. Transfer Koulibaly ke Chelsea bisa diperkirakan segera selesai sebab sang pemain sudah berada di London untuk melakukan tes medis. Transaksi ini kabarnya disepakati di kisaran 40 juta euro, sementara Koulibaly dilaporkan akan menerima gaji 10 juta euro per musimnya. Napoli dalam posisi lebih lemah memasuki meja negosiasi, sebab kontrak pemain internasional Senegal itu hanya tersisa setahun lagi, sehingga musim panas ini jadi kesempatan terakhir Partenope menjualnya di harga cukup bagus. Presnel Kimpembe akan jadi rekrutan bek ketiga Chelsea. Chelsea belum puas setelah berhasil mendatangkan dua bek baru yakni Nathan Ake dan Koulibaly. Sejumlah laporan menyebutkan kini Chelsea tertarik menggunakan jasa bek Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Kimpembe telah masuk dalam daftar jual PSG untuk bursa transfer musim panas ini. Bek berusia 26 tahun itu tidak masuk dalam skema Christophe Galtier di musim depan. Chelsea memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan pendekatan. Dalam laporan yang sama, keinginan Chelsea mendatangkan Kimpembe akan berjalan mulus. PSG telah menetapkan label harga Kimpembe di angka 50 juta euro atau sekira 755,7 miliar rupiah ditambah bonus 10 juta euro atau sekira 151 miliar rupiah. Mesut Ozil resmi berpisah dengan Fenerbahce. Mesut Ozil dan Fenerbahce resmi berpisah. Hal itu diketahui dari pernyataan resmi Fenerbahce Rabu 13 Juli 2022. Setelah pisah dengan Fenerbahce, Ozil tidak akan menganggur. Pemain berpaspor Jerman itu telah mendapatkan klub baru yaitu Istanbul Başakşehir. Istanbul Başakşehir sudah memberikan kode di unggahan Twitternya dan mencatut akun Ozil. Akan tetapi Istanbul Başakşehir belum secara detail mengumumkan transfer Ozil. Real Madrid masukkan Eden Hazard ke dalam daftar jual. Real Madrid mengambil langkah besar untuk memasukkan Eden Hazard dalam daftar jual di musim panas ini. Keputusan tersebut juga sudah mendapatkan restu dari sang manajer Carlo Ancelotti. Real Madrid dengan senang hati untuk melepas salah satu pembelian termahalnya tersebut hanya jika harganya sesuai. Kontrak Hazard sendiri di Madrid akan habis pada 2024 mendatang. Belum ada permintaan harga secara pasti dari Real Madrid, namun apabila melihat pada harga pasaran pemain berusia 31 tahun tersebut, di Transfermarkt saat ini hanya berkisar 12 juta euro. Nilai pasarnya jatuh hampir 10 kali lipat sejak didatangkan Real Madrid dari Chelsea. Cedera yang berkepanjangan membuat Hazard gagal menunjukkan kualitas sebenarnya.
Steven Gerrard ketar-ketir lihat Manchester United bantai Liverpool 4-0. Manajer Aston Villa Steven Gerrard menilai bahwa Manchester United semakin berbahaya di bawah asuhan Erik ten Hag setelah membungkam Liverpool di Bangkok, Thailand, Selasa 12 Juli. Aston Villa asuhan Gerrard dijadwalkan bertemu dengan Manchester United dalam laga pramusim di Perth, Australia pekan depan. Gerrard pun merasa ketar-ketir dengan performa United. Manchester United jelas nama itu berbicara sendiri, mereka telah menjadi saingan saya dari sudut pandang pribadi selama bertahun-tahun, ujar Gerrard kepada 10 News First. Manajer baru dan saya menyaksikan pertandingan mereka melawan Liverpool. Sepertinya mereka akan memiliki gaya yang berbeda, menjadi lebih agresif dan berada di depan. Kami akan bersiap untuk itu, lanjutnya. Arsenal resmi mundur dari perburuan Lisandro Martinez. Klub Liga Inggris Arsenal disebut-sebut mundur dari perburuan bek Ajax Amsterdam Lisandro Martinez yang mendekat ke Manchester United. Lisandro Martinez lebih tertarik untuk bekerja sama kembali dengan sang mantan pelatih Erik ten Hag yang baru-baru ini menangani Manchester United. Hal ini pun membuat Arsenal harus putar otak untuk mendatangkan bek kiri baru dengan kandidat terkini jatuh pada bek Ukraina Mykola Matvienko. Diminati dua raksasa Liga Inggris, striker AC Milan ini ogah hengkang. Penyerang sayap AC Milan, Rafael Leao tegaskan dirinya tetap bertahan meski diminati dua raksasa Liga Inggris, Chelsea dan Manchester City. Leao memang belum memperpanjang kontraknya dengan AC Milan, sehingga hal tersebut memancing beberapa klub untuk mencoba menggait pria asal Portugal tersebut. Kendati pun begitu, Leao tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan Milan dan sang pemain bahagia di Rossoneri. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan manajemen klub dan skuad saat ini. AC Milan tingkatkan tawaran untuk kait Charles De Ketelaere. Juara bertahan Serie A Italia, AC Milan telah menaikkan tawaran mereka untuk mengontrak Charles De Ketelaere dari klub Rus. Tawaran pertama Idea Valoroso sebesar 20 juta euro ditolak oleh klub Rus. Meski begitu, Milan tak menyerah dan kabarnya Direktur Paolo Maldini serta Ricky Massara telah meningkatkan tawaran baru dengan proposal 30 juta euro. Dilansir dari Football Italia, Milan tengah mengadakan diskusi tentang bonus kepada pemain dengan harapan Bruce segera memberikan lampu hijau untuk kepindahan De Ketelaere ke Stadion San Siro. Simone Inzaghi puas dengan duet Lukaku dan Lautaro, Inter tak lagi butuh Dybala. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengaku puas dengan kinerja anak buahnya sejauh ini. Bahkan pria berpaspor Italia itu secara khusus menyebutkan duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez di garda terdepan Inter Milan yang kini sudah cukup kuat untuk mengarungi Liga Italia 2022-2023. Romelu adalah seorang juara dan mengenal Lautaro dengan sangat baik. Kami juga melihat Joaquin Correa melakukannya dengan baik, cetus Simone Inzaghi. Di sisi lain, spekulasi yang beredar bahwa Inter Milan akan memboyong Paulo Dybala tampaknya bakal memudar. Apalagi Simone Inzaghi tidak menghiraukan pertanyaan jurnalis ketika ditanya soal kelanjutan transfer Paulo Dybala. AS Roma jadi satu-satunya opsi karir Paulo Dybala. Gelandang serang Argentina Paulo Dybala disebut-sebut hanya memiliki satu opsi untuk melanjutkan karirnya, yaitu klub Liga Italia AS Roma. Laporan di Argentina menyebutkan bahwa Roma jadi satu-satunya tim yang sudah memberikan tawaran konkret untuk Dybala. Sebelumnya, pemain berjuluk La Joya ini disebut akan bergabung ke Inter Milan, tetapi kedatangan Romelu Lukaku dari Chelsea itu membuat kesepakatan ini kabarnya mulai menguap. AC Milan juga dikabarkan tertarik, tetapi media Italia, TYC, mengklaim bahwa satu-satunya tawaran untuk Dybala datang dari AS Roma. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!